Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Nah sobat pemburu kisah, kami atas nama tim Mystery Zone mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita semua selalu mendapatkan berkah kesehatan, berkah kebaikan dan kesuksesan ya Kang Surya. Betul sekali Pak Jack. Dan terus semangat ya nonton cerita-cerita menarik dari kita ya. Ya, dan kita juga ucapkan terima kasih banyak untuk sobat pemburu kisah yang mana selalu memberikan semangat bagi kami untuk terus berburu kisah dan berbagi kisah untuk sobat-sobat pemburu kisah di mana saja ya Kang Surya. Dan pada kesempatan kali ini juga, ini karena beberapa hari lagi adalah tahun baru ya, malam tahun baru. Ini kita ingat ada satu kisah Kang Surya. Karena tahun baru itu kan pasti identik dengan acara makan-makan ya. Iya. Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Dan dulu sebelum acara makan-makan biasanya sih ada yang ini Kang Surya. Kalau yang suka bakar-bakar ikan ya berburu ikan. Ada yang mungkin apa ya namanya? Ya barbecue kalau anak-anak muda pesta zaman dulu ya. Bakar-bakar ya. Pokoknya bakar-bakar. Dan ini kita jadi ingat ada satu kisah yang dikirimkan ke kami yang mungkin ya ada acara bakar-bakarnya juga ya. Ini ceritanya dari Mas Imron. Mungkin yang teman-teman kapan hari menyimak ya salah satu episodenya ya. Yang di hutan Kalimantan itu ya Kang Surya ya. Pantangan itu ya. Dan ini Mas Imron ternyata dia ada secuil kisah yang kejadiannya juga di tempat yang sama Pak Jack. Ya, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Terima kasih Pak Jack. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menyimak beberapa waktu yang lalu ya, kan ada kisah dari Mas Imron tentang kejadian yang dia alami di pedalaman hutan Kalimantan ya. Waktu itu secara nggak sengaja dia melanggar beberapa pantangan di hutan. Yang pertama ketika dia masak lupa untuk membuang sedikit makanan keluar. Dan yang kedua dia juga nggak sengaja mengkonsumsi telur asin di tengah pedalaman hutan. Mas Imron ini kemarin mengirim kisah lagi ya ke kita. Karena ya memang mungkin dia masih ingat ada satu bagian kisah yang waktu itu dia juga mengalami dan sama parahnya dengan kejadian sebelumnya Pak Jack. Memang Mas Imron waktu itu masih selesai ya, setelah selesai dari aktivitasnya yang pertama, tim survei, mereka kan otomatis ya istilahnya ada waktu istirahat sejenak lah. Tapi istirahat sejenak itu di daerah, di desa yang pelosok di pedalaman itu mereka memang sempat diberitahu oleh beberapa warga. Ya mungkin karena Mas Imron dan timnya ini sering keluar masuk hutan, terus punya peralatan yang cukup banyak ya. Ya sebenarnya peralatan survei sih, tapi mungkin karena waktu itu di sana orang-orang yang berada di desa itu dengan sedikit curhatan bahwa kalau di sini nih sebenarnya kondisinya baik-baik saja Pak, Mas, cuman kadang-kadang kita ini ada gangguan. Gangguan itu dari semacam binatang liar yang sudah cukup menjadi hama di sana itu. Jadi cukup banyak binatang liar yang kadang-kadang itu mengganggu keberadaan warga sekitar, terutama makanan-makanan yang mereka simpan di gudang atau bahkan kadang-kadang itu tanaman-tanaman mereka yang ada di lahan, di kebun itu juga diserbu. Jadi kawanan babi hutan ini memang sangat sukar dikendalikan Pak Jack. Oleh karena itu ketika Mas Imron dan timnya lagi ya bersantai lah, persiapan untuk lagi mendokumentasikan hasil surveinya itu, mereka selama berada di sana akhirnya ya dimintai tolong oleh warga kalau misalkan bersedia, yaitu tadi barangkali bisa membantu untuk mengendalikan ya buasnya binatang ini di sana supaya tidak mengganggu
ladangnya warga lagi. Sama timnya Mas Imron ya disetujui lah, oh ya nanti kita mungkin pinjam beberapa peralatan lah mungkin, karena mereka tidak membawa kayak senapan angin dan juga lain sebagainya Pak Jack, tapi karena mereka punya perlengkapan yang cukup mumpuni ya, jadi kalau untuk beraktivitas di malam hari itu anggapannya siap lah mereka, bahkan masuk hutan lebih dalam pun dengan peralatan yang mereka punya itu cukup komplit, termasuk tenda, terus persiapan untuk menginap, bekal dan kemampuan mereka untuk yaitu tadi menguasai lokasi hutan itu sudah cukup paham. Akhirnya mereka pun menyetujuinya. Akhirnya berdasar atas sedikit cerita dan keluhan warga itu, Mas Imron dan tim pun sepakat ya mungkin sambil menunggu waktu santai nggak ada salahnya mungkin besok kita cobalah iseng-iseng ke hutan sambil membawa perlengkapan sepantasnya, secukupnya. Ya tujuannya sebenarnya sederhana, sekedar membantu warga menyelesaikan keluhan warga dengan cara mengendalikan yaitu tadi keberadaan hama babi hutan ini Pak Jack. Akhirnya esok paginya dengan peralatan yang ada, mereka mungkin memakai beberapa motor trail ya dari inventaris kantornya, kemudian juga nggak lupa untuk membawa perlengkapan bermalam, tenda dan lain sebagainya, serta juga membawa beberapa senapan angin. Jadi Mas Imron ini dan teman-temannya hari itu juga ditemani oleh salah satu warga di sana yang dituakan Pak Jack, Pak Nasri namanya. Mereka berangkat menuju ke perbatasan hutan dengan kebun warga untuk itu tadi berupaya mengendalikan keberadaan hama babi hutan itu Pak Jack. Dengan kendaraan motor trail ini Mas Imron dan teman-temannya ditemani Pak Nasri ini masuk ke dalam hutan Pak Jack. Karena memang kondisi hutan di sana kan ya sebenarnya cukup ekstrim ya medannya. Mereka harus berjuang melewati jalan-jalan yang cukup sempit dengan semak belukar di kiri kanan, kemudian juga hutannya itu cukup lebat dan lembab, apalagi dengan kondisi cuaca yang kadang-kadang ya gerimis, hujan dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau Mas Imron dan kru ini harus berjuang dengan lumpur juga Pak Jack. Kondisi hutan yang sudah sangat luar biasa seperti itu, mereka harus membawa perbekalan, perlengkapan untuk bermalam, untuk itu tadi. Mereka pun melewati beberapa tempat yang cukup ekstrim, termasuk yaitu tadi banyak beberapa binatang semacam lintah dan lain sebagainya yang secara nggak langsung bisa jadi menempel di pakaian mereka, menempel di sepatu mereka, bahkan kadang-kadang langsung menempel di kulit mereka Pak Jack. Kondisi memang hutannya seperti itu, mau tidak mau ya tim sudah menyiapkan segala hal lah. Ada yang membawa beberapa peralatan supaya mereka tidak sampai terkena lintah, pakai sepatu boot tinggi, pakai semacam mantel atau mantel hujan atau mungkin jaket yang anti air dan lain sebagainya. Tapi ya namanya binatang di hutan ya menurut Mas Imron, karena mereka sudah memasuki tempatnya lintah, otomatis walaupun dengan pakaian dan perlengkapan selengkap mungkin masih ada satu dua yang masuk ke dalam sela-sela pakaian mereka. Termasuk Mas Imron waktu itu juga secara nggak sengaja di sela-sela sepatu bootnya ini ada beberapa ekor lintah, dan waktu itu kondisinya sudah cukup gemuk, sudah menggembung cukup besar. Waduh, ini sudah menghabiskan berapa banyak darahku ini, pikir Mas Imron waktu itu. Akhirnya dengan peralatan yang ada, biasanya ada yang mungkin kayak diberi tetesan air tembakau atau juga diberi minyak kayu putih. Lintah itu kan mau lepas, karena mungkin waktu itu pikirannya Mas Imron supaya tidak mengenai teman-temannya lagi, supaya tidak iseng-iseng menempel di tempatnya tubuhnya dia lagi atau tubuh teman-temannya. Mas Imron pun mengantongi 4 ekor lintah yang menempel di tubuhnya itu. Dia mengantongi, dimasukkan ke dalam plastik, dimasukkan ke dalam saku jaketnya, dan langsung melanjutkan perjalanan. Nah, waktu itu sudah menjelang petang ya Pak Jack. Mereka sudah hampir nyampe lokasi karena kondisinya sudah semakin gelap. Lagi pula mereka juga butuh beristirahat. Akhirnya Pak Nasri dan beberapa temannya menyarankan mungkin kita standby di sini dulu aja. Kita bikin base camp di sini, kita dirikan tenda di sini sambil beristirahat untuk menyiapkan makan malam.
Nah, di sela mereka mendirikan tenda sambil menyiapkan makan ini, Pak Nasri sebagai orang yang dituakan ini sempat bercerita, jangan lupa ya kalau nanti kita kondisi seperti ini ada beberapa pantangan yang mungkin teman-teman sudah paham. Jangan sampai melanggar pantangan-pantangan itu. Yang pertama yaitu tadi, kalau lagi masak atau bikin makanan, jangan lupa buang sedikit keluar lah. Keluar itu mungkin maksudnya keluar tenda atau keluar tempat memasak atau mungkin keluar base camp lah. Jadi buang sedikit, nggak ada salahnya gitu. Terus jangan lupa untuk tidak mengkonsumsi telur asin, itu yang sempat dilanggar oleh Mas Imron di beberapa episode yang lalu Pak Jack. Dan yang ketiga, jangan memasak atau membakar daging yang masih segar. Nah, mungkin oleh karena hal itulah teman-teman ini, Mas Imron dan teman-temannya ini waktu berangkat mengisi perbekalan, semua perbekalan itu disiapkan oleh Pak Nasri. Jadi teman-temannya Mas Imron termasuk Mas Imron sendiri ini ya hanya pasrah saja, karena waktu itu Pak Nasri yang menyampaikan bahwa nanti perbekalan makan dan lain sebagainya saya yang menyiapkan gitu. Ternyata memang ada itu tadi yang dikhawatirkan Pak Nasri, khawatirnya ada yang bawa telur asin lah, ada yang mungkin masih bawa binatang yang kondisinya masih segar lah. Jadi itu memang pantangan di dalam hutan sana. Akhirnya setelah mereka lagi asik menyiapkan makanan, Mas Imron ini sempat kaget juga. Pak Nasri ternyata makanan yang disiapkan itu hanya berupa sarden kalengan Pak Jack. Sama seperti kejadian-kejadian yang dialami di episode sebelumnya. Jadi sarden itu hanya dipanaskan di atas api dan kemudian mereka hanya dibekali oleh nasi putih. Jadi ya mereka makan nasi dengan sarden itu aja. Nah, Mas Imron ini merasa wah kok gini-gini lah, gini masak-masakannya. Akhirnya ya mau nggak mau dia pun harus ngikuti lah. Nah, ketika lagi asik memanaskan, mereka kan sebelumnya sudah menyiapkan beberapa kayu bakar ya Pak Jack ya. Jadi selain untuk memanaskan makanan, kayu-kayu bakar itu juga untuk menghangatkan tubuh sekaligus menerangi area tempat mereka mendirikan tenda. Jadi dengan keberadaan api unggun itu tadi, mereka semua berkumpul di sana sambil menunggu masakan yang mereka panaskan ini untuk matang dan bisa dikonsumsi. Nah, beberapa teman-teman yang ada di sana juga mungkin ada yang sambil merokok, sambil yaitu tadilah memastikan bahwa di tubuh mereka itu bersih dari kotoran, nggak ada lintah juga terutama. Sampai beberapa orang juga mungkin sambil iseng ya dengan kayu-kayu ranting kecil yang ada di sekitarnya dalam kondisi lembab itu mereka lempar-lemparkan ke bara api yang ada. Nah, secara nggak sengaja ini Mas Imron tadi kan ingat dia itu sempat ngantongi plastik yang ada isinya lintah gitu. Ya mungkin sekalian dilempar aja ke api ya, hitung-hitung sambil mengurangi sampah daripada plastiknya nanti ketinggalan di hutan jadi resiko ya. Bayangannya Mas Imron waktu itu mungkin sederhana itu ya, jangan sampai meninggalkan sampah. Tapi mungkin dia lupa di kantong plastiknya tadi itu ada lintahnya. Jadi sambil iseng ketika yang lain sambil menunggu makan, Mas Imron ini melemparkan plastik yang berisi lintah tadi ke tengah bara api. Dan anehnya ketika yang lain itu bersantai sambil mainan api unggun ya, tapi Mas Imron melemparkan tadi, Pak Nasri ini langsung seperti bereaksi Pak Jack. Dia sempat menegur, apa yang tadi kamu lempar ke sana? Kantong plastik Pak. Kantong plastik. Kantong plastik ada apanya? Ya itu aja Pak, kantong plastik. Yang benar kamu, kantong plastik isinya apa gitu Pak. Pak Nasri sampai menegur dengan serius gitu ya. Akhirnya Mas Imron menjawab, ya kantong plastik ada lintahnya. Tadi ada lintah yang gigit saya, terus saya kantongin Pak. Karena daripada nyebar mungkin bisa mengenai yang lain atau mungkin gigit korban lain, ya saya kantongi aja. Langsung Pak Nasri itu langsung kayak memberi komando gitu. Semuanya cepat bubar. Selamatkan diri, jauhi dari tempat ini. Ayo semuanya lari menjauh dari api gitu. Ya akhirnya yang lain mungkin karena sudah mengenal Pak Nasri dengan baik ya sebagai salah satu orang yang dituakan di desa sana, segera berhamburan lari menyelamatkan diri. Beberapa orang itu berlari ngikuti Pak Nasri, beberapa lagi yang mungkin sudah paham daerah situ ya ada beberapa kru warga lokal kan yang ikut. Mereka juga berlari mengikuti mereka, termasuk Mas Imron ini yang masih bengong dengan emang ada apa gini.
Dia pun hanya celingkukan ke sana kemari, tapi ketika Pak Nasri tadi memperingatkan seperti itu, dia pun ikutan berlari. Tapi larinya kemana dia waktu itu tidak sadar Mas Imron. Karena saat dia hendak menyelamatkan diri mengikuti orang-orang, tahu-tahu ada angin yang cukup besar berhembus ke tempat base camp mereka Pak Jack. Jadi ada angin yang berhembus cukup kencang dan angin besar sekali sampai beberapa ranting-ranting pohon di atas itu berjatuhan. Bahkan Mas Imron itu melihat ya beberapa batang pohon yang besar itu bergoyang-goyang dan meliuk-liuk. Ini entah dari mana datangnya angin ini, dan kondisinya itu tahu-tahu semakin gelap dan pekat, entah kena mendung atau bagaimana. Mas Imron tidak menyadari. Dia waktu itu hanya berlari menyelamatkan diri, menunduk sambil lututnya itu ya didekapkan ke dada gitu, melindungi seluruh tubuhnya. Ya banyak-banyak berdoa lah dia. Dan dia sendiri tidak sadar teman-teman yang lain ini pada kemana dia tidak tahu, karena kondisinya tahu-tahu gelap gulita, angin itu cukup kencang sekali sampai api unggun itu padam Mbak Jack. Akhirnya kejadian itu berlangsung cukup lama. Mas Imron ini terus berdoa sepanjang malam. Dia masih merasakan bahwa kondisi angin ribut dan badai itu terus berlalu sampai tengah malam Mbak Jack. Bahkan Mas Imron sampai setengah tidak sadar, kondisinya mungkin sampai menjelang pagi. Ketika esok pagi dengan kondisi tubuh yang lelah, letih, dan seluruh seperti mentalnya down gitu ya, Mas Imron ini mulai sadar dan menengok ke kiri kanan. Kondisi hutan waktu itu benar-benar berantakan seperti diterjang badai. Dan ketika Mas Imron berjalan mencari teman-temannya, dia masih belum ketemu. Dia terus merangkak dengan kondisi tubuh yang kaku, letih, lelah mungkin ya, karena semalaman diterjang badai seperti itu. Kemudian juga tubuhnya ini basah kuyup oleh dinginnya air dan juga keringatnya sendiri. Terus karena mungkin meringkuk berteduh di bawah akar-akar pohon besar yang cukup lama, Mas Imron ini merasa tubuhnya seperti kaku semua. Dia pun merangkak sambil berusaha berdiri, kemudian melewati beberapa tempat yang sudah berantakan. Mas Imron ini kaget. Ternyata tenda yang tempat mereka menginap untuk malam tadi itu sudah berantakan semua Pak Jack. Bahkan beberapa motor trail yang diparkir di area tenda sudah terjatuh ke sana kemari dan kondisinya tumpang tindih dengan cabang-cabang pohon dan ranting yang sudah berserakan, seperti diterjang badai gitu Pak Jack. Tapi uniknya Mas Imron masih melihat beberapa makanan yang ada di sana, seperti sarden itu kondisinya untunglah tidak sampai tumpah. Hanya dengan kondisi yang gemetar karena lapar kata aja. Ya beberapa makanan yang ada di sana itu segera diambil oleh Mas Imron dan dimakan sebisanya. Nggak taunya mulailah bermunculan 1-2 orang krunya, termasuk Pak Nasri dan beberapa warga lokal yang mengantar mereka untuk memasuki hutan. Mereka keluar dari semak-semak tempat mereka berlindung masing-masing, segera berjalan mendekati Mas Imron dan base camp mereka berada. Sampai di sana Pak Nasri sempat ya tidak bisa bicara lagi karena sudah terjadi katanya ya. Dia cuma menegur Mas Imron bahwa di sini kan sudah saya ceritakan, jangan sampai membakar atau memasak daging yang masih ada darahnya. Nah itu tadi kan lintah kan ada darahnya. Kalau sampai itu terkena api, terbakar, itu sama halnya dengan membakar darah. Karena kalau menurut kepercayaan setempat, kalau membakar darah itu artinya seperti mengundang makhluk halus, mengundang makhluk yang nantinya akan berdatangan ke sini. Jadi ya bisa jadi mungkin bagi Mas Imron secara nggak sengaja dia melemparkan lintah itu tadi, secara nggak langsung seperti mengundang ya makhluk-makhluk yang ada di sana. Mungkin diundang ada pesta, bayangannya gitu mungkin Mas Imron. Akhirnya setelah kejadian itu Mas Imron benar-benar ya menyesal sekali Pak Jack, karena dia bukan hanya 1-2 kali, ini sampai 3 kali dia melakukan kesalahan yang konyol gitu. Jadi ya bagi dia ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Mas Imron Mas. Iya Kang Surya, itu juga pelajaran yang berharga juga bagi kita semua ya. Kalau misalnya kita ke suatu tempat, di sana ada suatu kepercayaan lokal atau budaya lokal, ya setidaknya kita harus menghargai dan menghormati ya. Apalagi kalau sampai diingatkan, ya udah nurut aja lah. Berarti kalau diingatkan memang itu serius Pak Jack. Betul. Bukan main-main atau bukan sekedar ya mitos atau
guyonan belaka gitu. Iya. Karena memang menurut Pak Nasri waktu itu ya, Mas Imron dapat cerita pernah ada kejadian yang hampir sama. Jadi sekitar 30-an orang lah yang masuk hutan. Mereka entah sengaja atau nggak sengaja itu ya itu tadi membakar daging yang kondisinya masih ada darahnya. Akibatnya kejadian yang mereka alami mungkin bisa jadi lebih parah dari yang terjadi terhadap Mas Imron dan Pak Nasri serta krunya ya. Karena dari 30 orang itu ada yang sampai hilang, ada yang sampai meninggal juga Pak Jack. Bahkan kondisi mereka ceritanya memang yaitu lebih parah dari yang dialami Mas Imron. Ya, hendaknya seperti yang kita bahas tadi ya Kang ya. Jadi harus hati-hati. Kalau ada kepercayaan setempat ya dihargailah. Paling tidak jangan sampai diingatkan kalau bisa. Yeah. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi dari kami tim Mystery Zone, karena atas dukungan dan semangat sobat pemburu kisah, kita sampai saat ini terus berburu dan menghadirkan kisah-kisah untuk para sobat pemburu kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.